bicara kerendahan hati, saya teringat akan perkataan cucu saya. Cucu saya itu kalau mau diajak saya dengan istri saya, mamanya selalu bilang, kamu harus obey ya, untuk ikut popo sama kongkong harus obey. Kalau tidak obey nanti besok-besok tidak usah ikut lagi. Obey itu berarti harus patuh gitu loh. Nah ketika suatu hari ketika saya berjalan dengan cucu saya, bertiga dengan istri saya, cucu saya yang pertama, anak perempuan, mungkin kira-kira waktu itu dia berumur 4 tahun. Kita lagi bicara apa saya lupa, tapi tiba-tiba dia berbicara tentang humble. Humble itu adalah bahasa Inggrisnya artinya kerendahan hati. Saya tanya sama dia, kamu memang mengerti apa itu arti humble? Saya bilang, kalau popo sama kongkong taunya sambel, saya bilang. Dia bilang, tahu, dia bilang artinya humble itu apa. Lalu saya tanya, menurut kamu itu humble apa? Seorang anak kecil umur 4 tahun. Lalu dia bilang begini, ya karena dia terbiasa dengan belajar bahasa Inggris, karena dia sudah sekolah waktu itu ya. Sampai sekarang pun kalau ketemu ngobrolnya bahasa Inggris, saya bilang, saya bilang pusing kalau ketemu sama dia. Karena ngomongnya bahasa Inggris, dia mengerti bahasa Indonesia, tapi kitanya yang ngomong ke bahasa Inggrisnya yang agak sulit gitu loh. Untuk mengertikannya itu kadang-kadang ya little I can lah gitu ya. Lalu saya tanya, humble itu apa? Terus dia bilang gini, when I talk mommy, I said to mommy, I want to go to swim, dia bilang. Tapi mami bilang, mami said no, go to the swim. Lalu dia bilang gini, tetapi dia tetap pergi, dia bilang. Ya dalam bahasa Inggris dia tetap pergi. Dia tidak mau dengar maminya bicara. Tetapi dia bilang ketika dia sampai di kolam renang, dia bilang, dia nggak jadi berenang. Akhirnya dia balik ke maminya, dia bilang, mami, sorry, dia bilang. Dia bilang, mami maaf. Karena apa? Karena dia sudah membantah maminya. Dia bilang, itulah arti humble, dia bilang. Saya berpikir, oh ya benar. Seperti pengertian seorang anak kecil yang umur 4 tahun, humble itu kerendahan hati seperti itu. Salah satu kerendahan hati adalah ketika kita mempunyai hati yang patuh kepada orang yang lebih tua dari kita, atau mungkin mempunyai otoritas dari kita, atau mungkin orang lain yang kita anggap kita menghormati dia. Gitu loh. Itu adalah suatu arti kerendahan hati. Nah, hari ini kita akan belajar seperti apa sih kerendahan hati itu, gitu loh. Ya. Karena kerendahan hati itu bukannya suatu yang relatif. Kerendahan hati itu ada sesuatu yang pasti gitu loh, yang harus memang kita lakukan, dan Tuhan menginginkan kita mempunyai suatu sikap yang mempunyai kerendahan hati. Tuhan tidak suka dengan orang yang sombong. Kita akan belajar di dalam Yohanes pasal yang pertama, kita baca di dalam ayat yang ke-6 sampai 23, tetapi nanti saya tidak kebacakan semua. Saya baca mulai pasal yang pertama ayat yang kedua, ayat yang ke-6. Ke-6, 7, 19 sampai 23. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Dan inilah kesaksian, ayat 19. Dan inilah kesaksian Yohanes tentang ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan